Ya, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan The Headlines. Kali ini kami akan mengangkat topik Selamatkan KPK. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Imam Prasojo, salah satu anggota Tim 9 yang dibentuk oleh Presiden untuk memberikan masukan dalam penyelesaian konflik KPK dan Polri. Lalu ada Refli Harun, pengamat hukum tata negara, dan juga Don Bosco Salamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Budiarto Sambasi, wartawan senior Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Makin rame tampaknya. Saya pikir tadinya awalnya cepat selesai, ternyata tidak. Tapi sebelum kita mulai, kita coba lihat paket berikut ini ya. Rabu lalu, rapat Komisi Hukum dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maksud kami rapat Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menjadi panggung untuk menggugat etika dan moral dari Ketua KPK Abraham Samad. Dan kami tidak pernah menang korupsi kali itu. Beredarnya foto mesra mirip Abraham Samad dengan seorang wanita di media sosial menjadi bola panas. Komisi Hukum DPR sampai menggelar rapat dengar pendapat dengan Zainal Tahir yang mengaku sebagai pemotretnya untuk meminta keterangan. Ya, jadi saya bersama dengan AS beramai-ramai dalam kamar itu. Pada saat memoto, kami bertiga. Terus terang, pintu tidak tertutup, terbuka. Itu kamar saya tahu, kamar itu Siska, double bed, ya, double bed. Saya berada di tempat tidur sebelah, sendiri, memotret. Sempat marah AS pada waktu itu, Nal, hapus itu jangan. Tapi saya sudah keluar. Dalam posisi gambar seperti itu, apa nggak risih gitu kan? Ya saya nggak tahu, saya nggak yakin gitu loh. Artinya ketika orang punya rasa malu, dalam posisi seperti itu, ya nggak mungkin lebih dari 2 orang gitu kan yang berlena. Itu kan pasti ada rasa malu, Pak. Dari saudara, salah satu pimpinan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Abraham, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menegaskan foto mesra tadi adalah rekayasa. Saya perlu tegaskan, saya adalah laki-laki yang dibesarkan oleh keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, baik dalam pergaulan maupun dalam hubungan keluarga. Masih berkaitan dengan Abraham, Komisi Hukum DPR juga memanggil Hasto Kristianto, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Hasto dimintai keterangan sekitar pertemuan Abraham Samad dengan beberapa petinggi PDI Perjuangan saat menjajaki kemungkinan menjadi cawapres Joko Widodo. Dari mulai pertemuan dengan PDI Perjuangan sampai kemudian foto-foto seronok begitu ya saya boleh bilang. Lepas benar atau tidak, tetapi itu sudah disampaikan ke muka umum, Bang, dan orang susah melupakannya, Bang Don. Ini ya, drama selanjutnya. Mungkin Mas Imam atau Mas Refli atau Mas Bas ini paham mungkin dengan kita ya. Karena kalau lihat perkembangan terakhir itu KPK itu seperti diserang dari 4 penjuru angin. Dari orang kepolisian, ada politiknya itu di DPR, lalu kemudian para calon koruptor atau para koruptor yang mungkin menunggang di belakang itu, lalu kemudian soal etika profesinya. Dan saya rasa ujung-ujungnya itu panggung yang kemarin itu menurut saya bukan kayak panggung pinggiran, karena kemudian orang bukan soal substansi lagi, tapi hal-hal yang menurut saya agak main pinggir, tapi kemudian damage personalnya besar gitu untuk orang-orang komisioner seperti Abraham Samad. Kayaknya nggak pantas diadakan acara seperti itu, atau kurang pantas kali ya. Dari perspektif media memang ada sikap yang tidak mau memberitakan peristiwa tersebut, ya, RDP tadi, tapi sebagian mungkin menganggapnya sebagai sebuah entertainment. Karena kan ada 2 soalnya itu, yang satu serius, yang satu bisa jadi macam-macam. Mas Imam, komentaran. Saya kesannya adalah di saat orang itu mentok untuk mempersoalkan masalah-masalah hukum formal, maka yang bisa dilakukan adalah mendegradasi integritas seseorang. Sehingga yang dicari adalah hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hukum langsung, ya, tetapi kalau seseorang mempunyai perilaku seksual yang abnormal atau mempunyai bahkan mungkin perilaku yang lain ya, yang remeh-temeh. Karena orang menganggap bahwa KPK ini kan tidak hanya penegak hukum, tetapi
juga orang yang berintegritas. Dia dihajar melalui cara-cara ini, terlepas dari masalah benar dan tidak gitu. Ya. Nah, tapi publik yang harus diamati belum tentu percaya. Kerusakannya bisa besar begitu, Pak. kerusakannya, Iya, ya. Mas Refli? Iya, kalau kita lihat kan ada 3 isu sebenarnya yang selalu gampang dijual ya. Mungkin pertama adalah isu agama, kedua isu korupsi, dan ketiga isu soal hubungan dengan perempuan, ya, asusila dan lain sebagainya. Dan saya kira mereka yang membuat ini sadar betul ya, kalau mau melakukan merendahkan derajat sebuah institusi, maka masuk pada salah satu dari isu itu. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bandingkan misalnya soal Budi Gunawan ini misalnya ya, lalu kemudian di sini masalah yang menyangkut pimpinan KPK misalnya. Anda mau mengatakan rootnya tetap di situ sebenarnya gitu kan, ya? tapi tidak apple to apple. Bilang tidak sebanding gitu. Iya, tidak apple to apple, tidak sebanding Tapi sesungguhnya. kerusakan yang ditimbulkan? Tapi image publiknya itu bisa tetap sama antara korupsi, perempuan, dan kemudian soal agama. Tapi bagi negara ya saya katakan, kan sebenarnya yang harus punya atensi yang luar biasa mestinya soal korupsinya, ya kan, bagi negara, karena itu yang merusak. Sementara itu kan hanya public image, public perception saja. Nah, karena itu kemudian menurut saya ya pimpinan-pimpinan negara ini ya harus agak waras juga menyikapi soal-soal seperti ini. Kemarin Ada yang remeh-temeh, katanya mau diteruskan. ada yang serius, karena korupsi itu extraordinary crimes, dan itu satu-satunya kejahatan yang dilabelin seperti itu di Indonesia. Gitu. Sudah dilontarkan merusak image yang pasti kerusakannya memang jadi jangan-jangan merusak image orang yang jatuh jadi lembaga juga yang rusak image-nya. Ya, itu yang terjadi sebetulnya sekarang. Damage itu besar sekali. Dan itu mungkin akan mempengaruhi kredibilitas KPK. Tapi yang ingin saya katakan kalau lihat kasus ini ya, ini kan menggugat ketidaksempurnaan manusia, siapapun dan dimanapun sebetulnya. Tetapi menurut saya ketika itu menjadi dipolitisasi secara berlebihan, saya merasa kalau rakyat waras itu mereka akan tahu siapa yang layak dipercaya dan siapa yang tidak gitu. Karena kalau lihat di DPR kemarin Mas, teaternya itu menurut saya menjadi teater agak picisan gitu ya. Saya mungkin tidak bisa menggunakan kata lain gitu. Karena mereka bicara tidak tahu, itu disiarkan oleh televisi lalu menggunakan bahasa yang menurut saya tidak layak didengar oleh Terlepas dari public image tadi, kalau kita lihat profesionalisme untuk melakukan pemberantasan korupsi, itu apa kaitannya? Ya, perilaku seperti itu, kalaupun mungkin benar atau salah itu soal lain, dengan kemudian profesionalisme untuk melakukan pemberantasan korupsi. Itu kan nggak nyambung sesungguhnya. Yang tahun 2007, 2000 sekian. Karena yang dipersoalkan itu adalah bahwa penetapan misalnya Budi Gunawan sebagai tersangka ini tidak prosedural dan tidak profesional, tidak menurut hukum acara yang dipahami oleh polisi dan lain sebagainya, misalnya begitu, atau dipahami publik dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kemudian apa kaitannya ada foto seperti ini, gambar dengan Putri Indonesia dengan profesionalisme untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kecuali tadi public image tadi gitu. Ya, dan itu berhasil saya bilang. Mas Imam, Enggak berhasil. Nggak berhasil? Oh, ya. Nggak berhasil kalau menurut saya, karena sudah 6 tahun terakhir ini kira-kira cicak versus buaya itu berlangsung mungkin 3 kali ya. Selalu ada upaya untuk mendiskreditkan pimpinan KPK. Kita jangan lupa bahwa KPK selama ini selalu prevail, selalu muncul sebagai pemenang, tanda kutip. Pemenang dalam arti KPK sudah dianggap oleh publik sebagai kekuatan moral, barometer moral kita. Bukan hanya korupsi loh. Cuma Mas Bas, saat ini kejadiannya saya bilang sih besar karena semua komisioner diserang dari. Oh iya, dulu juga berapa orang, 2 orang, 3 orang barangkali memang besar, tapi dampaknya sekali lagi saya kira pada akhirnya KPK akan menang. Mas Imam, ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Mas Imam. Dan yang lucu adalah bahwa upaya-upaya untuk mendiskreditkan dari sisi yang lain ini, yang menjadi menarik adalah justru publik yang terus kemudian melakukan upaya-upaya investigasi. Misalnya contoh bahwa itu difoto dengan Nokia E90 ya. dan dilakukan katanya tanggal Februari awal tahun 2007. Terus kemudian orang mengatakan loh, 2007 itu di Spanyol baru di launching. Juli. Ya, launching di Indonesia Juli. Kok bisa ya ada sebuah Nokia yang sudah dia miliki sebelum di launching gitu kan? Harganya pada saat itu 40-an juta. Ya. Dan
apakah pemilik telepon yang mengaku sekarang ini memotret bisa membeli sebegitu pada waktu itu? Ya. Itu juga pertanyaan sih. Dan yang menarik adalah ini bukan pembelaan ini bukan dari KPK tapi sosial media. Betul. Apa benar ini? Jadi sekarang ini sebenarnya ada sebuah pertunjukan dalam tanda kutip mungkin orang bertanya-tanya ini syarat dengan framing, syarat dengan rekayasa yang terus kemudian publik berpartisipasi untuk menggali sendiri apakah ini benar atau tidak. Lagi-lagi yang saya khawatir pertunjukan seperti ini kalau ini tidak benar, yang dikorbankan siapa? Yang dikorbankan adalah institusi. Supaya adil misalnya, kalau betul bahwa orang publik juga mendengar ada argumen, proses yang begitu cepat untuk menjadikan tersangka Budi Gunawan, apakah ini juga kuat? Gitu kan misalnya. Tapi pada saat yang sama tersangka beruntun juga terjadi dalam tempo yang cepat. Kalau itu digelar dua-duanya, mari kita sama-sama lihat mana kedua belah pihak yang melakukan framing. Serangan bertubi-tubi dan framing ini kita bahas sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda.